Jadi kita kalau mau nolong orang, ya, ini orang Kristen, kalau diajarin di gereja, kita harus apa? Bilangnya sambil makan ya. Kita di gereja bilangnya apa kalau menolong orang? Orang Kristen sejati. Apa? Kristen sejati. Mhm. Loh, suara saya nggak dengar ya? Dengar-dengar, Oh, ya. Terus, ya. Disuruhnya apa kita? Kasihlah musuhmu dan apa? Ayo, seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kasihilah musuhmu Dan dan doakanlah mereka. doakanlah ada yang doakanlah mereka ada. Berdoalah, Berkatilah, berkati. berkati enggak? Berdoa ya. Ya. Mintalah doa. Hah? Kasihilah musuhmu ya. Baca yang kencang. Ya. Ayo. Oh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuatlah baik beda ya dengan memberkati mereka. Minta berkat. Disuruh minta berkat, bukan memberkati. Maka baca-baca. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Hmm. Ini ini orang Kristen nih. Jadi orang Kristen itu tanpa pandang bulu nolong orang. Betul? Kenapa harus pandang bulu, bukan pandang manusia? Karena kalau pandang manusia, ya, kalau pandang manusia, semua manusia harus diselamatkan. Kalau pandang bulu, nggak semua orang harus diselamatkan. Oh, I see. Baru itu Hmm. bagiku. Hmm. Bagiku baru. Iya dong. Contoh, bulu manusia sama bulu monyet sama nggak? Lain. Lain, makanya. Saya bilang kan pandang bulu, lain. Masa bilang kalau pandang manusia semua harus diselamatkan manusia. Kalau monyet kan nggak perlu. Kok jadi lari ke monyet? Kan saya bilang pandang bulu sama pandang manusia, kelarinya ke sono-sonon. Maka saya bilang nih, kalau ngomong sama orang yang udah terlalu banyak isinya di dalam ini, saya juga bingung bisa ngomong begitu. Anyway, orang Kristen yang sudah kelamaan digodok kepalanya, digodok kepalanya sama dunia gereja, bahwa kita harus mengasihi semua orang. Gak pandang bulu. Berbuat baik sama siapa saja. Berbuat baik. Apa kita ngajarin gitu? Kedengarannya bagus. Kedengarannya bagus. Tapi pada kenyataannya, Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Beneran. Ya, Shalom. Shalom Lucy. Baru mulai nih. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menolong semua orang. Aduh, gimana Pak? Kita kalau nggak nolong, kita bukan orang Kristen. Siapa bilang? Ah, siapa bilang? Yesus nolong orang nggak? Pernah nggak dia tolak orang nolong? Hmm? Yesus bilang apa? Baca. Eh,
Ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah lakukan apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan apa? Jangan apa? Kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus ngajarin nggak supaya ikutin dia semua, nolong mereka. Mereka jangan ikutin. Perbuatan mereka jahat, betul? Perbuatan mereka jahat. Tuhan nggak suruh kita ngikutin orang jahat. Jelas itu. Oleh karena itu Yesus tahu sendiri, ya. Yang kemarin kita sudah kita bahas. Kira-kira ada berapa? Mungkin ada 6. 6 macam manusia, ingat ini. 6 macam manusia yang jangan ditolong. Alkitab pengajaran kita ada 6 tipikal manusia yang jangan ditolong. Mungkin lebih ya, tapi saya lihat 6. Nomor 1, jangan pernah menolong orang yang suka memanipulasi dan mengambil keuntungan dari kemurahan hati orang. Ya. Contohnya yang kemarin kita baca. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, semua orang ngikutin Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Kamu bukan mencari aku, kamu mencari rotiku. Dalam dunia sekarang banyak orang memanipulasi model begini. Betul? Mereka mengambil keuntungan dari orang punya murah hati. Kayak kita nih orang yang murah hati, mau menolong. Lalu mereka bikin cerita, aduh kita susah nih begini, bikin cerita yang sedih-sedih. Bikin cerita yang bikin kita, oke lah kita bantu ya. Padahal itu manipulasi. Dia sedang memanipulasi kita. Manipulator bilangnya. Ya. Orang kayak gini jangan dibantu. Kita harus bisa mengatakan no buat orang-orang model begini. Jangan pernah kita bantu orang, jangan pernah berpikir kita bantu orang yang memanipulasi kita, mengambil keuntungan dari sumbernya kita. Kita punya sumber keuangan. Kita punya sumber segala macam. Lalu mereka bikin cerita ini, bikin cerita itu manipulator. Dan jangan pernah sedikit pun terbesit di kepala kita, orang model begini menghargai apa yang kita berikan. Mereka hanya bisa memakai apa yang kita bisa berikan. Mereka cuma bisa menghabiskan apa yang kita berikan. Dengan cerita-cerita sedih mereka, cerita-cerita yang membuat kita supaya kita bantu. Sebagai orang Kristen, kalau nggak bantu, kamu bukan orang Kristen. We have to say no. Mungkin sekali kena tipu. Namanya kita kena tipu sekali. Tapi udah lihat, oh stop. Ini manipulator. Nah, kita ngajarin kita itu. Ya. Manipulator itu bukan hanya orang miskin doang. Manipulator itu pendeta-pendeta besar juga banyak jadi manipulator. Dengan cerita-ceritanya yang aneh-aneh. Untuk mengambil keuntungan dari kita. Betul? Ada nggak pernah dengar nggak orang-orang yang bikin cerita aneh? Aduh, susah. Tujuannya minta duit. Sekali dapat duit, nggak lama aja minta lagi. Pasti. Dengan ceritanya yang aneh-aneh. Ceritanya yang, pokoknya banyak dah ceritanya. Banyak sekali. Ya. Ada orang begini. Dan jangan pernah berpikir kalau kita udah bantu orang kayak begini, manipulator kita bantu, dia menghargainya. Tidak. Kalau kita nggak bantu, mereka akan marah. Mereka mengatakan kita bukan orang Kristen, kita bukan orang baik, cuman ngomong di mulut, berkhotbah begini mah. Mereka tidak pernah menghargai. Karena mereka menganggap kita sebagai ATM mesin. Apa? ATM mesin ya bilangnya, bener ya? Ya. Kita jadi kayak 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 orang yang, aduh, tolong dong saya, kasihan, kasihan. Kita tolong, kita tolong. Itu yang. Lalu kita kalau nggak nolong, gereja bilang kalau kamu nggak nolong, kamu masuk neraka. Nah, itu. Gereja sendiri tidak pernah mau nolong.
Tapi jemaatnya dipaksa nolong orang. Betul? Pernah dengar gereja nolong orang? Di sini yang kurang duit minta gereja dikasih nggak? Ada nggak orang nggak punya duit datang ke gereja minta tolong sama gereja minta duit? Ada nggak orang kayak begini? Nggak ada. Mereka nggak berani datang ke gereja minta tolong. Mereka minta tolong sama orang-orang yang punya sumber uang. Ya, mereka memanipulasi dengan cerita-cerita mereka yang omong kosong, yang banyak palsunya. Nah itu. Nomor satu, jangan pernah menolong orang yang suka memanipulasi, mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita sebagai orang Kristen. Jangan pernah tolong orang model begini. Ingat itu. Oke. Nomor dua, yang tidak perlu kita tolong dalam hidup kita adalah orang yang setuju melakukan perbuatan jahat atau orang yang selalu melakukan perbuatan jahat. Orang yang selalu berbuat jahat, jangan pernah kita tolong. Kenapa? Alkitab jelas mengatakan, Paulus tahu sekali yang gini-ginian. Ya, Roma, Roma 1. Ya, apa kata Paulus? Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian, orang yang jahat, patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Tuh, mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya apa? Kalau kita bantu orang yang berbuat jahat, kita setuju dengan perbuatan jahat. Setuju? Kita kasih orang duit, ya, kasih orang duit. Duitnya dipakai buat apa? Sesuatu yang Buat narkoba. buat narkoba, kayak itu kan perbuatan jahat. Artinya kita setuju dengan, kita tahu ini orang orang yang narkoba, kita tahu. Lalu dia minta, dia seorang orang kayak gini ini biasa manipulator juga. Dia minta sama kita, kita kasih. Kita tahu dia pasti lakukan ini. Tapi kita karena kita orang Kristen kita kasih. Jadi artinya kita juga setuju dengan perbuatan dia. Nyaman main. Contoh, saudara kita di sini ada yang bercerai misalnya. Bercerai bukan karena apa-apa, tapi bercerai karena si istrinya atau si suaminya main perempuan lain. Bisa diusir dari rumah, si suaminya diusir dari rumah nggak punya apa-apa. Lalu dia datang ke rumah saudaranya. Waduh, Kak, saya ini bercerai sama istri saya. Gini gono nggak punya rumah nih, boleh nggak tinggal di sana? Jangan Bunda, tutup pintu. Karena dia berbuat jahat. Tutup pintu kita. Kita harus berani itu. Kalau kita buka pintu kita menerima orang yang berzina, kita setuju dengan perzinahan. Nanti ada yang bilang begini, waduh, sadis amat jadi orang begitu. Waduh, nggak bisa, Yesus nggak begitu gini. Siapa bilang Yesus nggak begitu? Jual hartamu, lalu ikut aku. Apa yang terjadi dengan orang kaya itu? Dia pergi meninggalkan Yesus, betul? Karena dia jahat pikirannya. Karena dia mau uang pikirannya. Lalu Yesus datang, nguber-nguber dia. Ditinggal sama Yesus. Nggak diladenin. Yesus bisa menolak orang-orang yang minta roti. Ditolak sama dia. Yesus itu bisa menolak yang namanya manipulator. Ditolak sama dia habis-habisan. Nggak digubris, mending ditolak. Nggak digubris. Bahkan dia ngomong, kamu bukan cari saya. Kamu cari sumbernya saya, yaitu saya bisa bikin roti, kamu mau makan roti saya. Bukan saya yang kamu cari, kata Tuhan. Yohanes 6 ayat 25. Ya. Jangan buka pintu buat saudara kita, walaupun dia saudara kita. Tapi kita tahu dia berbuat jahat. Ajar dia. Supaya dia bertobat di luar rumah saya. Karena pada saat kita buka pintu, dia masuk. Dia tidak pernah berubah.
Dia mendapat kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya yang lain. Kenapa? Zona nyaman. Ada orang yang bisa menerima saya. Tuh, lihat saudara saya terima buka rumah saya, buka rumahnya untuk menampung saya. Walaupun saya sudah berzina dengan orang lain. Tapi kalau dia berzina lalu dia hidup dengan kekerasan dan hidup dengan dunia yang keras ini, dia mulai balik, dia mulai kembali bertobat. Saya salah. Dia harus datang kembali kepada istrinya minta maaf, bukan ke rumah saya. Contohnya siapa yang begini di Alkitab? Keluar dari rumah, berfoya-foya main perempuan, habisin uangnya, hidup dengan babi. Siapa? Anak bungsu. Anak bungsu. Anak yang hilang, anak bungsu. Apa dia pergi ke rumah saudaranya atau dia kembali ke bapaknya? Kembali ke Kembali. bapak. Ada yang buka tampung rumahnya? Nggak ada. Dia harus hidup dengan babi, makan makanan babi. Sampai dia sadar bahwa ini bukan yang saya mau dalam hidup saya. Saya harus kembali ke rumah bapak saya. Saya harus kembali kepada istri saya. Jangan takut berkata no. Berkata no bukan berarti kita bukan orang Kristen. Ingat, dia mau memanipulasi kita. Dia mau mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita. Ya. Sampai sini jelas? Masih ada 4 lagi nih, ada 6 nih, baru 2 nih. Nomor 1 diulang. Jangan pernah menolong orang yang suka memanipulasi atau manipulator yang suka mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita. Jelas ya? Nomor 2, jangan pernah menolong orang yang setuju dengan perbuatan jahat atau melakukan perbuatan jahat. Artinya kita pun setuju dengan perbuatan jahat. Nomor 1, 3, 2 tadi kita baca. Ya. Sampai sini jelas nggak, Ibu Erni? Lucy semuanya jelas? Jelas, jelas. Shalom Pak Herman. Jelas? Pak Anfa jelas? Jelas ya? Nomor 3. Jelas, jelas, Penrik. Nomor 3. Jangan pernah menolong orang males yang menolak bekerja. Itu. Jangan pernah menolong orang males yang menolak bekerja. Pendeta full time bagaimana Ko Hendrik? Pendeta full time. Pertanyaannya, Malas atau enggak Ko Hendrik? ntar dulu. Di sini bukan masalah malas. Pendeta itu bukan malas, manipulator. Ingat, bedain manipulator sama orang malas. Orang malas otaknya jadi manipulator. Orang manipulator memang udah otaknya pikirannya manipulator. Orang yang males, yang menolak bekerja, masih kuat, masih sehat, masih muda, di pinggir jalan minta duit. Menolak bekerja. Bukan berarti kita tidak bisa menolong orang-orang yang tua. Orang tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus tolong. Orang yang, disable apa ya? Cacat, Cacat. udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus tolong. Tapi orang yang punya tenaga, menolak bekerja, bahkan ada orang bilang begini, aduh kerja, gajinya kecil. Ada nggak orang ngomong gitu, gajinya kecil, lalu dia nggak mau kerja? Ada. Ada, kerjanya ngapain? Minta duit sama orang lain. Minta duit sama saudaranya. Dia sendiri nggak mau kerja, kenapa? Gajinya kalau kecil. Aduh kerjanya cuma cuci piring. Dia nggak mau kerja jadi tukang cuci piring. Tapi dia mau nyusahin saudaranya. Hendrik, di sini lebih gawat lagi, Hendrik. Di sini kalau kita bekas kerja terus kita dipecat ya, terus kita kan nganggur, terus pemerintah memberi dia uang sebulan sekian, terus dia lihat, loh, saya dapat dari pemerintah, saya tidur-tiduran dapat duit. Lalu kalau saya kerja, gaji saya lebih rendah dari yang saya dapat duit dari pemerintah. Yang saya tidur-tidur, nganggur itu lebih banyak dapatnya. Jadi males. Jadi pemerintah Belanda ini juga memberi orang jadi males gitu ya. Pertanyaannya, firman Tuhan mengatakan perjuangan kita melawan pemerintah.
Pemerintah itu buatan manusia. Dunia Loh, ini di ayat lain Tuhan bilang kita harus menghormati pemerintah. menghormati artinya kita turut. Kalau pemerintah suruh kita apa ya ikut aja, nggak apa-apa. Dalam hal apa? Ya, Roma 13. Mari kita buka. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Ya, sebentar. Kita buka Roma dulu. Roma berapa? Tentang pemerintah? 13 kalau nggak salah. Kepatuhan kepada pemerintah, bukan? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, jika orang berbuat baik, dia nggak perlu takut sama pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Ini mesti tahu ini bahasanya. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Nggak ada urusan. Pemerintah itu dibuat oleh Tuhan untuk kita berbuat baik. Pemerintah terjadi untuk menghukum orang yang jahat. Mana ada pemerintah menghukum orang baik? Maka dikatakan sama Paulus, ngapain takut? Ada pemerintah juga. Tapi pemerintah melawan pemerintah. Pemerintah ini sudah dibuat oleh dunia. Dunia ini milik setan. Setan maunya kita seperti kita orang Kristen baik sama orang semua. Termasuk kita yang tadi Cece bilang. Orang malas, kerja gaji kecil, diam-diam di rumah ngapa-ngapain dibayar pemerintah. Kalau nggak salah ada ininya, Cece, ada termnya. Term itu apa ya? Term. Ada syaratnya. Kita dibayar Ya, jangka waktu. jangka Dulu waktu 2 berapa? tahun, sekarang 1 tahun. Stop, udah gitu stop. Ya, betul. Nggak seumur hidup. Kalau seumur hidup ngapain kerja? Enggak. Seumur hidup kitanya yang bayar teks. Parah dong. Nggak mau kita bayar pajak, nggak mau lagi. Ngapain gue bayarin orang malas seumur hidup kan gitu. Nah, setahun itu tujuannya apa? Pemerintah membantu supaya dalam setahun dia cari kerja. Ya, ingat itu. Jadi jangan pernah menolong orang yang menolak bekerja. Walaupun gajinya Makanya kecil. kita ngapain, Ko Hendrik, dengerin pendeta, ya atau yang full time tidak bekerja, cuman hidup dari uang jemaat doang. Padahal teladan di Alkitab Karena jelas-jelas mereka, ditulis. gini loh, saya ini udah pergi ke sekolah tinggi teologi di Indonesia beberapa tempat. Dan saya bertanya, tujuan kamu jadi pendeta apa? Jadi pendeta itu pekerjaan, bayangin. Pekerjaan yang harus digaji. Rasul Paulus itu nulis 2/3 perjanjian baru loh, Ko Hendrik. Tapi dia bekerja keras siang malam. Betul, makanya saya bilang, ini semua gara-gara pendeta-pendeta yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, uangnya banyak, anaknya sekolah di luar negeri semua, dan anak-anak muda melihat ini, modal cuman ngomong, ketawa-ketawa, Senin sampai Sabtu nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk minum kopi sama jemaat yang Khotbah kaya, cuma seminggu hari Minggu doang. kerja cuman hari Minggu doang, bayar cuman 1 jam 2 jam, tapi kaya. Siapa yang nggak mau jadi pendeta? Nah, Nggak kita baca heran dari 2 jemaat. Tesalonika 3 Ya kita buka 2 Tesalonika berapa? 2 Tesalonika 3 ayat berapa? 10 bukan? ayat 7 sampai 8 tak bacain ya. Ya, bentar, sama-sama. Jadi ini Rasul Paulus ini dengan tegas mengajarkan seperti ini. 7. Hmm. Ayo baca. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Hmm. Ini sudah jelas ini. Jadi dia patokannya adalah apa yang dia kerjakan. Hmm. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Hmm. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Yes, betul. Benar. Lalu ditambahkan. Teladan kami. Nah, gini loh, kalau pendeta tidak mengikuti teladan apa yang tertulis di dalam Alkitab, kan Ko Hendrik bilang, Rasul Paulus ini belajar dari siapa sih? Di Galatia tertulis kan? Belajar dari Yesus Belajar langsung. dari Yesus sendiri kan, bener gak? Langsung. Ya. Tulisan-tulisannya dia ini kan dia langsung dapat pewahyuan dari Yesus. Ya. Nah, kalau pendeta sendiri nggak ngikutin teladannya Rasul Paulus, Hmm.
Ngapain kita dengerin khotbahnya pendeta yang nggak bekerja gitu? Cuma Betul. jadi benalu doang tiap minggu kan gitu Pendeta ya. itu bukan pekerjaan. Pendeta itu adalah apa? Pelayanan. Jabatan. Pelayanan, jabatan. Mau tahu pendeta itu buatan apa? Buatan manusia. Kalimat pendeta itu buatan manusia. Bahasa aslinya bukan pendeta, bahasa aslinya gembala. Tuh, gembala domba, tukang angon domba. Bahasa aslinya. Ya, dalam Alkitab itu pendeta itu bahasa aslinya gembala. Orang yang bekerja. Oke, lanjut nih, orang malas. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikutin. Lihat nih, lihat nih. Ayat 10-nya lihat. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Iya makan. Tuh. Ini firman Tuhan yang ngajarin. Tapi kekristenan ngajarin kita harus berbuat baik kepada semua orang. Yesus yang ngomong loh, berbuatlah baik, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Ntar dulu bos, kita mesti ngerti maksudnya. Kasihlah musuhmu itu bukan artinya musuh, yang namanya musuh. Kasihlah musuhmu, itu mengasihi diri sendiri. Musuh kita yang terbesar adalah siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Ini diajarin di dalam 2 Tesalonika. Ya, kalau dia nggak kerja, jangan kasih makan. Tapi kita orang Kristen, karena punya kemurahan hati, lihat orang begini, kasih dia makan. Kapan dia mau bertobat? Hmm? Kapan dia mau bertobat? Kelihatannya kasihan, tapi kita tidak pernah menutup pintu kepada mereka sehingga mereka merasakan kekerasan hidup dunia ini yang akan membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka merasa ada yang mendukung saya. Saya malas, ada yang dukung. Saya berbuat jahat, ada yang dukung. Saya bikin cerita-cerita yang sedih-sedih supaya orang bantu saya. Ada yang dukung. Sedang firman Tuhan mengatakan, kalau kamu setuju dengan mereka, artinya kamu juga setuju dengan perbuatan mereka. Bayangin, mereka adalah pembunuh-pembunuh, mereka penjina-penjina. Lalu kita setuju dengan membantu mereka. Apakah firman Tuhan ngajarin begitu? I don't think so. Kita ini harus pintar. Kita harus memiliki pemikiran yang sorgawi, jangan yang duniawi. Ini Pikiran yang... penyebabnya Ko Hendrik. Tak puterin Ko Hendrik. Hah? Penyebabnya ini. Ya, bentar ya, lanjut dulu ya, supaya saya nggak lupa nih. Udah panjang. Orang yang mencintai Kristus harus juga mensaluk. Shalom saudaraku. Setiap orang yang mencintai Kristus harus juga mencintai Oh, itu gerejanya. yang kemarin, saya udah dengar. Sorry, Kobri. Karena gereja dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Untuk itu kita harus tertanam dalam sebuah gereja lokal dan tidak berpindah-pindah tempat. Mazmur 92 ayat 14 dan 15 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita harus menjadi jemaat yang aktif, mendukung visi dan misi dalam gereja lokal. Terlibatlah dalam komunitas sel yang menjadikan engkau sebagai keluarga rohani. Dan mari kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Menaburlah di ladang Tuhan supaya gereja lokalmu makin bertumbuh. Dan saya percaya ini adalah wujud nyata. Waktu kita berkata, I love Jesus, kita juga harus berkata, I love my church. Mari kita doakan dan dukung gereja kita supaya makin maju melaksanakan misi Allah di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Udah. Ya, itu urusan dia sama Tuhan nanti ya. Karena apa?
bicara mengenai komsel, coba kita tanya pendetanya, dia komselnya di mana? Yang gampang-gampang aja. Dia komselnya di mana? Di mana? Dalam 7 hari, Senin sampai Minggu, dia komselnya di mana? Sebagai pemimpin, dia komselnya di mana? Kita mau tahu. Itu aja yang gampang. Kalau nggak ada atau di tempat orang kaya doang, ya sudah. Kita bisa memberi kesimpulan sesuatu ya, at least sesuatu. But anyway, ya. Gereja zaman sekarang itu memanipulasi jemaat. Kenapa? Gereja dibentuk kembali lagi tahun 300-an Konstantinopel merubah sistem kekristenan, diubah sama mereka. Yang tadinya harus ikut Tuhan jadi ikut manusia semua. Semua doktrin-doktrin yang dibuat di yang namanya Konsili Nisea 300-an untuk mengatur, mengontrol manusia. Ya, ingat itu. Semua sistem pemerintahan namanya doktrin gereja itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Dan ini sudah tercatat di dalam buku Markus. Sudah dikasih tahu Yesus. Yesus yang ngomong, nggak tanggung-tanggung. Udah dikasih tahu Yesus zaman dahulu. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya saja, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma datang ke gereja, dikatakan. Kenapa? Ajaran yang mereka ajarkan adalah, rame-rame ngomong apa? Perintah manusia. Manusia punya perintah, manusia punya ajaran, doktrin yang dibuat manusia. Sambung, yang kencang. Ayo, baca. Dan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri melalui ajaran-ajaran yang dibuat manusia. Sudah dikasih tahu sama Tuhan. Oke. Nomor 1, jangan pernah menolong orang yang suka memanipulasi, mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita. Dengan cerita-ceritanya yang sedih-sedih. Ya, jangan. Mungkin sekali 2 kali, wah ketahuan nih manipulator. Stop. Katakan no. Nomor 2, jangan pernah menolong orang yang setuju melakukan perbuatan jahat atau pembuat kejahatan. Artinya kita pun ikut setuju dengan perbuatan mereka. Roma 1:32 memberitahu kita itu. Yang ketiga, jangan pernah menolong orang malas yang menolak kerja. Kasih kerjaan dia nolak. Jangan pernah dibantu. Walaupun dia saudara kita sendiri, tutup pintu. Say no. Kalau kita say no, kita sedang menolong dia. Kalau kita katakan yes, kita sedang menjerumuskan dia dan kita ikut masuk dalam terjerumusannya. Karena kita setuju dengan kemalasannya, kita setuju dengan manipulasinya, kita setuju dengan perbuatan jahatnya. 2 Tesalonika tadi dikatakan 3, 7, 8, 9, 10. Itu 3. Yang keempat, jangan pernah menolong orang yang menolak bertobat. Nggak mau bertobat dia. Jangan pernah ditolong. Orang yang tidak pernah mau bertobat, hanya kerjaannya datang ke rumah saudaranya yang Kristen. Lu orang Kristen, you mesti bantu saya. Tapi kan kamu nggak percaya Tuhan. So what? Bukankah Yesus berkata, kasihlah musuhmu? Bukankah Yesus berkata, mengasihi sesama manusia? Saya kan manusia. Mereka akan jauh lebih galak. Mereka akan ngomel-ngomelin kita kalau kita tidak membantu mereka.
Tapi jangan khawatir kalau dunia model begini ngomel-ngomelin kita. Tuhan sedang melindungi kita. Yesus bilang apa? Ya, tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah di bawah empat mata. Jika ia dengarkan nasihatmu, engkau akan mendapatkan kembali kalau dia bertobat. Jika ia tidak mendengarkan, tidak mau bertobat, bawa seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tapi jika ia tidak mau dengar juga, nggak mau bertobat juga, sampaikan kepada jemaat. Dan dia juga tidak mau bertobat, nggak mau dengar juga. Apa dikatakan firman Tuhan? Rame-rame. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai, orang tidak mengenal Allah, jangan pernah ditolong. Orang yang tidak pernah mau bertobat, jangan pernah mau ditolong. Yang ngomong firman Tuhan, bukan saya loh. Dia disuruh anggap pemungut cukai, dianggap tidak mengenal Allah. Di zaman itu, orang nih ketemu, kamu percaya Tuhan, bilangnya enggak. Itu benar-benar dikucilkan. Pemungut cukai dikucilkan. Pemungut cukai itu dianggap orang tidak mengenal Allah karena memungut cukai. Kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kalau lagi ngambil KTP, misalnya kita mau bikin KTP, ditanya nggak agamanya? Tanya. Yang lain orang Belanda tahu. Yang lain ditanya nggak? Masih ditanya nggak sampai sekarang kalau bikin KTP agamanya apa? Tanya. Tanya ada. Ditanya. Hanya di Indonesia gitu, Hendrik. Di Belanda enggak. Di Amerika juga nggak ditanya agamanya apa. Hanya di Indonesia ditanya agamanya apa. Kalau ditanya nggak ada agamanya, Ya. diapain? Dibunuh. Enggak, Kenapa? enggak dibunuh, suruh isi. Kalau Ya dibilang saya sama nggak mau, aja. Kalau nggak saya mau nggak mau, ngisi, kalau saya nggak mau isi, lalu saya bilang saya nggak percaya ya, Tuhan, saya ateis, gimana? ayo. Wah, Dibunuh bisa. lah, diikutin rumahnya di mana, jebret. Dibunuh nggak, itu terlalu ekstrim, nggak, jangan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, jangan kita ngomong. Yang pasti dipenjarain, Sama aja. lain dong. Secara Dibunuh halus itu. lo dibunuh Secara halus, Hendrik. enggak dong, beda dong, dibunuh sama dipenjara, bedain dong, Hendrik, kalau bea cukai itu juga nggak boleh. Apa tuh bea cukai nggak boleh? Itu duana. Kalau bea cukai kan duana. Lo Maksud bea Hendrik cukai tadi itu ngomong, kan, bea cukai itu adalah namanya bea. Bea itu urusannya dengan luar negeri. Jadi ada orang masukin barang, kena bea cukai, ya, tarif. oh beda ya dengan apa cukai apa? Pemungut cukai itu Ya, orang lewat ya. bayar. Kamu nih tiap hari di rumahnya diketokin pintu, bayar. Bayar pajak kepada pemerintah tiap hari, itu Oh, pemungut cukai, contohnya Matius. Matius, Sakeus. Matius juga pemungut cukai. Hmm, Ya, ingat itu. Jadi orang yang menolak berbuat baik, jangan pernah ditolong. Berbuat baik. Yang nggak mau bertobat. Bahkan, Paulus ngajarin kita apa? Kita baca. 1 Korintus. Berapa ya? 5. Mengenai dosa dalam jemaat. Dia bilang apa? Yang kutuliskan kepada kamu adalah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, orang Kristen, orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali apa? Makan bersama-sama. Mau tahu zaman dahulu, kalau sampai dibilang kamu jangan makan bersama-sama, itu benar-benar kamu dibuang. Firman Tuhan yang ngajarin. Ini orang-orang, janganlah kamu bergaul
dengan orang yang sekalipun makan bersama pun jangan. Cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Tuh, tadi semua tiga-tiganya keluar tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 keluar semua. Ya, bahkan dikatakan 2 Tesalonika, Paulus juga yang ngomong. Saudara, tadi kan 3. Orang males. Tambahin lagi langsung. Kamu janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tapi jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai dia, jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tapi jangan anggap dia sebagai musuh. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Tuh, disuruh tandain dan jangan bergaul. Tapi jangan jadiin musuh. Maka saya bilang, berteman boleh, tapi saya nggak bergaul. Punya teman seorang penjahat boleh nggak? Boleh. Tapi saya nggak bergaul dengan dia. Oh, saya kenal, dia kenal saya juga. Tapi kami nggak bergaul. Tuh, maksudnya. Tuh, Paulus ngasih tahu loh. Ya. Udah keempat. Yang kelima. Jangan pernah membantu orang yang suka membuat perpecahan. Betul? Betul? Jangan pernah membantu orang yang suka membuat perpecahan. Di mana ada cerita ini? Yang sering saya ngomong. 2 Timotius ya. Keadaan manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, ya, pemberontak, ya, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak buka berdamai, suka menjelekan orang, pemecah belah, ya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka ke gereja, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang dikatakan? Apa nih? Jauhilah mereka itu. Tolonglah mereka. Enggak, jauhilah mereka. Ditambahin lagi di 1 Timotius 6. Jika seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus kita, tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah mencari soal, bersilat kata, menyebabkan perpecahan, dengki, cedera, fitnah, curiga, cekcok dengan orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah ke gereja itu adalah sumber keuntungan. Ini masuk dalam kategori yang nomor 6. Jangan pernah membantu orang yang mempromosikan ajaran sesat. Itu. Ini yang ke-6. Masuk juga dalam yang kelima. Suka memecah belah. Buku Yudas mengajarkan kita Yudas cuma 1 ya. Ayat berapa ya? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Jangan dibantu kayak beginian.
Jangan pernah dibantu orang kayak begini. Titus juga ngasih tahu. Titus berapa? 3. Ya. Ayat berapa ya? Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Bidat ini apa namanya? Bidat ini artinya apa? Orang yang Sesat. sesat. Hendaklah engkau apa? Jauhi. Ini yang nomor 6. Orang yang mempromosikan agama sesat. Suruh jauhin. Jadi orang yang suka memecah belah, ya, melalui agama dipecah belah, itu sesatnya. Harus kita jauhi. Bukan kita tolong. Kalau kita tolong, kita setuju dengan perbuatan jahatnya dia. Ulang. Nomor 1. Jangan pernah nolong orang yang suka memanipulasi dengan cerita-ceritanya yang sedih-sedih. Ya. Dia mau cuma ngambil keuntungan dari kita. Keuntungan dari kemurahan hati kita. Bantu dong, bantu. Saya begini, saya begitu. Kita bantu sekali, besok dia minta lagi. Dengan ceritanya yang lain. Oh begini, dengan nangis-nangis. Tapi kalau kita nggak bantu, apa yang keluar dari mulutnya? Ini orang jahat. Dia bukan orang Kristen. Tidak pernah terbesit di hati kepikiran mereka untuk menghargai bantuan kita. Mereka hanya apa sumber kita. Itu yang Yesus katakan. Kamu bukan mencari aku, kamu mencari rotiku. Pak Hendrik, Ya, bayangin kalau khotbah seperti tadi, yang denger jemaat-jemaat yang baru-baru semua, yang belum mengerti firman, belum belum paham Alkitab, Ko Hendrik. Ditelan habis mentah-mentah loh, Ko Hendrik. ya, Langsung dipercaya sama mereka. Amin semua, pasti amin semua itu. ya, Artinya mereka berpikir kalau aku mau mencintai Tuhan, artinya aku harus setia kepada gereja kan gitu. ya. Karena tidak ada satu firman pun yang mengajarkan kita untuk mencintai Yesus, mencintai gereja. Nggak ada. Nggak ada. Dan ayat tertanam di dalam gereja tuh juga tidak ada kan? Nggak ada. Bukan hanya itu saja. Yang benar, yang benar adalah kalau kamu mencintai Yesus, kamu mencintai perintahnya. Ya menuruti perintahnya kan gitu. Itu yang benar. Jadi, kalau kita ada seorang pemimpin agama atau pendeta yang berbicara sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah, tapi kita yang sudah belajar, yang sudah pintar, kita tahu ada saringannya. Kasihan kok Hendrik, bahaya sekali. Jadi mereka Sangat akan kasihan. berpikir begini. Sangat kasihan. Dan itu yang terjadi, bukan sekarang. Ribuan Mereka tahun. berpikir begini, kalau aku nggak ke gereja, artinya aku nih nggak cinta Yesus, nggak sayang sama Yesus, Betul. gitu loh. Itu benar-benar Nggak mengasihi Tuhan. Akhirnya mereka datang ke gereja, memaksakan diri bahwa kalau aku datang ke gereja, artinya aku mengasihi Tuhan. Tapi setelah pulang dari gereja, hidupnya tidak berubah kan Loh, gitu. bukankah itu yang kita baca barusan? Mereka berpikir mereka melakukannya untuk Tuhan. Mereka beribadah, tapi jahat. Orang Kristen itu jahat sekali. Yang Kalau penting aku sudah datang ke gereja, berarti aku mengasihi Tuhan itu loh. Itu jahat ingat, sekali itu. orang Kristen itu Pengajaran pikiran, kayak gitu itu. mesti ingat ya. Doktrin itu ngajarin kita bukan jadi baik loh, jadi jahat loh. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang Kristen, di luar Kristen masuk neraka semua. Jahat pikirannya. Orang Kristen bilang di luar Kristen, di luar Kristus masuk neraka semua. Jahat. Saya paling takut kalau ada agama lain masuk Kristen. Di agama lain, dia hidupnya benar, dia hidupnya lurus, dia takut sama orang, takut begini, takut lakukan ini, takut semua takut ya. Dia nggak mau berbuat jahat. Lalu dikotbahin, kamu tetap aja masuk neraka karena kamu tidak masuk Kristus, tidak masuk Kristen, tidak kenal Kristus. Oh ya, ya udah saya mau kenal Kristus. Jadi Kristen, pergi ke gereja. Yang diajarin apa? Agama lain begini, agama lain begitu, agama lain. Dibuat benci kepada bangsa lain. Dibuat benci kepada orang yang kulitnya lain. Dibuat benci kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
Sedangkan agama dia yang dulu tidak pernah ngajarin dia, kamu harus membenci orang Kristen, kamu harus membenci orang Islam. Enggak. Sehingga mereka takut berbuat jahat. Dengan siapapun mereka baik. Tapi setelah menjadi Kristen, mereka pilih siapa yang dia harus berbuat baik. Mereka pilih orang yang mana yang mesti selamat, mana yang tidak selamat. Dengan dalih-dalih, kita semua sudah dipilih Tuhan. Mereka nggak dipilih, kita dipilih. Itu dia. Sepupu saya beragama Katolik. Sepupu saya beragama Katolik. Eh, dia pindah agama. Dia mengikut suaminya yang beragama Islam. Geger. Pertanyaan saya kepada mereka, dia lebih baik atau dia lebih baik nggak hidupnya? Lebih baik. Ya sudah, biarkan. Hidupnya lebih baik. Hidupnya takut sama Tuhan. Dulu nggak pernah berdoa, sekarang berdoa sehari 5 kali. Biarkan. Cantik, pakai hijab. Saya tidak pernah menghakimi dia. Yang saya lihat perbuatan dia. Karena kacamata saya, kacamatanya Tuhan. Tuhan tidak melihat kamu agamanya apa. Tuhan melihat perbuatanmu apa. Firman Tuhan jelas, yang dihakimi itu menurut apa? Perbuatannya. Perbuatan, bukan agamanya. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Bukan agamanya, bukan imannya, bukan. Perbuatannya yang dihakimi. Itu yang dikatakan Tuhan, kasihlah musuhmu. Dikatakan kamu, Hendrik, terus apa kita punya itu apa langkah untuk menolong orang-orang yang tadi Budi bilang masuk gereja orangnya baru masuk Kristen terus gini gono. Kita kan yang sudah ngerti firman Tuhan. Langkah apa yang harus kita lakukan? kalau ketemu orang, tanya. Saya ini di dalam pekerjaan saya, walaupun saya kerjanya jadi waiter, saya kalau ketemu orang lagi berdoa nih, langsung saya datengin. Itu saya datengin. Wah, kamu orang Kristen ya? Waduh, percaya Yesus dong, percaya. Kamu Kristen? Oh, saya juga Kristen. Cuman saya mau nanya, boleh nggak? Oh, boleh tanya. Menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Oh iya, Tuhan. Terus Tuhan Yesus mati nggak di kayu salib? Mati. Tapi dia bangkit lagi. Nggak, cuma tanya doang. Mati nggak? Mati. Ya udah. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan kok bisa mati? Tante Agatha, Ya, kita ini cuman keran kecil dibandingkan mereka itu. Mereka tuh kayak air terjun, Tante. hmm. Jadi, tugas kita berat sekali. Berat. Tapi, Ya kan kasihan. tapi tugas kita tidak akan menjadi berat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Caranya gimana kita berjalan dengan Tuhan? Harus ada firman dalam hidup kita. Yang seperti ditanya sama Ibu Neti kemarin. Ibu Neti bertanya pada saya, Pak, gimana caranya Pak supaya bisa hafal ayat? Betul nggak kira-kira pertanyaan gitu Ibu Neti? Jangan saya sampai salah ngomong. Iya, Pak. Iya, benar. Kok bisa ya Pak Hendik hafal ayat? Saya nggak hafal ayat, saya nggak bisa hafal ayat. Saya pelaku ayat. Dan ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bukan aku yang berkata-kata, tapi siapa? Baca deh. Roh Kudus, Matius 10:20. Tuh. Karena bukan kamu yang berkata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu ini. Ini rahasianya. Yes. Tapi bagaimana dia bisa berkata-kata dalam kita, kalau kita satu pun ayat nggak ada yang tahu. Karena kita sudah serap firman itu. Kita mengerti firman itu.
menjadi bagian dalam hidup kita, setiap perkataan, perbuatan, pikiran kita harus ada firman-Nya. Sehingga pada saat kita berkata-kata, oh, di dalam cerita Alkitab ada cerita ini. Oh, di dalam firman ada yang mengatakan ini. Orang kan bingung. Kamu ini mau ngomong berdasarkan pikiran kamu atau bukan? Bukan. Karena ajaran saya, ngajarin saya, yang tadi Bapak ngomong, ada firman-Nya. Ada ajarannya. Walaupun saya nggak ingat di mana, di buku Galatia, di buku apa, nggak ingat. Tapi ada tulisan ini. Ada tertulis. Kita jangan pernah berpikir, oh, Matius 7 ayat 33 apa? Jangan pernah mikir gitu. Tapi ada tertulis. Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Kalau kita bicara sama orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kita bisa tahu. Lalu kita katakan, tidakkah kamu baca firman Tuhan? Seperti Kristus mengatakan kepada orang Farisi, tidakkah kamu baca? Kalau ngomong orang yang tidak mengenal Kristen, ada tertulis. Tapi orang yang Kristen, tidakkah kamu baca? Ada tertulis ini, ada tertulis itu. Jadi kalau kita mau menyelamatkan orang-orang, jangan menyelamatkan orang-orang di luar Kristen. Orang Kristen banyak yang perlu diselamatkan. Karena mereka banyak yang nggak tahu. Mereka pikir mereka mati masuk surga beneran. Tapi nggak tahu kenapa bisa masuk surga. Tapi nggak tahu gimana caranya masuk surga. Modalnya apa? Cuma modal percaya. Kesian nggak? Kesian sekali. Terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis, masuk surga katanya kan gitu. That's it. Yes. Kacau kan? Kacau itu. Ya. Ulang. Nomor 1. Jangan pernah menolong orang yang memanipulasi. Ya, manipulator. Yang mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita. Nomor 2. Jangan pernah menolong orang yang setuju melakukan perbuatan jahat. Atau membuat kejahatan. Sehingga kita ikutan setuju dengan perbuatan dia. Tutup pintu. Walaupun dia saudara kita sendiri. Tutup pintu supaya dia belajar. Dengan tutup pintu, kita sedang menolong dia. Ingat itu. 3. Jangan pernah menolong orang malas yang menolak bekerja. Nggak mau kerja, malas. 4. Jangan pernah menolong orang yang menolak pertobatan. Dikatakan dalam Matius 18 tadi. 1 orang, 2 orang nggak mau dengar juga. Anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau pemungut cukai. Itu termasuk salah satu syarat kok Hendrik. Jadi aku nggak akan ke gereja yang pendetanya tuh tidak bekerja kok Hendrik. Yang nggak punya bisnis, nggak punya kerja. Walaupun dia punya bisnis, ajarannya apa dulu, itu mesti tahu. Nah, nomor 1, tunggu, belum selesai. Oh, oke. Yang kedua, gereja bisnis keluarga, coret. Iya. Ketiga, gereja yang mengajarkan prosperity gospel, yaitu hyper grace yang kau Hendrik bilang itu, coret. Ya. 3 itu syaratnya. Percaya sama saya, semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti rahasia firman Tuhan, percaya sama saya, nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Kenapa? Tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah Bait Allah. Bait Roh Kudus. Nih, inilah gereja. Kitalah gereja. Kita bergereja setiap hari. Setiap hari. Bukan seminggu sekali. Setiap hari kita bergereja. Karena tubuh ini adalah rumah Allah. Tapi ada yang bilang, Hendrik, di firman Tuhan kan bilang kita harus juga dengan saudara-saudara kita seiman, berkumpul gitu kan, saling mengasah, pisau. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita buka. Janganlah kamu Meninggalkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ibadah-ibadah. yang bilang ini ibadah siapa? Penterjemah. Penterjemah. Bahasa aslinya mana ada kalimat ibadah?
Nggak usah jauh-jauh, bahasa Inggris. Gathering. Gathering atau apa? Baca makanya. Jadi jangan bilang ada ayat, Ceh. Nggak ada ayatnya. Enggak, orang-orang itu suka ngomong gitu Lo ke bilang saya, gitu. Kalau dia Hendrik. bilang gitu, bilang itu bukan ayat. Nggak ada ayat itu. Mari kita baca sama-sama bilang. Not forsaking the assembling of ourselves together. Perkumpulan kita sama-sama. Nggak ada kumpulan ibadah. Ngumpul sama-sama. Itu kan artinya kan fellowship ya. Fellowship. Kayak sekarang ini. Betul. Link. Jangan lupakan perkumpulan kita. Itu pun nggak setiap minggu. Karena kalau disebut ibadah kan kita ibadahnya kan setiap hari, gak cuma hari Minggu doang. Kita itu beribadah setiap hari. Caranya kita beribadah setiap hari apa? Kan gitu pertanyaannya. Dijawab. Persembahkan tubuh. That's it. Roma berapa? Ya, setiap hari. Roma 12. Yes, ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati setiap hari. Ini ibadahmu disebut. Ngumpul-ngumpul ibadah. Tapi yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ibadah nih. Yang mau dilakukan. Maunya ngumpul-ngumpul ke gereja. Ngapain ngumpul-ngumpul ke gereja? Artinya itu hidup menjaga kekudusan, menjaga perkenanan kepada Tuhan kan gitu. Yes. Orang Every ribut. day ya. Orang ributin Ibrani 10:25. Wah, mesti ke gereja, mesti ke Every gereja. second. Mesti ke gereja. Tapi yang benar, persembahkan tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati setiap hari. Mana ada yang berani ngomong? Terus ada yang bilang gini, Hendrik, nanti kalau kita meninggal gimana? Gerejanya yang mau memberkati, yang gini, gono. Kalau kita apa? Meninggal. Kan kalau kita dalam gereja kan jemaatnya Ada yang doain gitu loh, Pak Gini. Hendrik. Heeh. Emang kalau ada yang doain, kita tahu udah mati. Tapi keluarga yang ditinggalkan, Hendrik. Keluarga yang ditinggalkan, terus nggak ada yang doain. Emang bisa apa? Apa to show the world lagi gitu. Cece Kembali ke pernah nggak? sana. Cece pernah nggak ke gereja? Ada yang meninggal? Cece pernah nggak? Gimana? Cece pernah perginya di gereja Cece ada yang meninggal. Lalu ya pergi ke tempat meninggalannya dia yang didoain. Ada pernah pergi nggak? Bilangnya apa sih? Enggak. Melayat, Tapi melayat. kalau yang kenal, iya. Yang melayat. Cece pernah melayat berapa kali dalam hidup Cece? Waduh. Ya enggak kehitung ya. Bukannya setiap hari ngelayat. Bukan, Hendrik. Dalam Tapi pertanyaannya, ada nggak 10 kali? lebih. Ada nggak 20 kali? Lebih. Orang pertama yang Saya Cece sudah melayat. Saya sudah tua, Hendrik. Orang pertama yang Cece melayat. Masih ingat nggak siapa? Oma saya. Orang gereja. Orang oma. Oh, oke. Saya juga ingat nenek saya. Siapa? Orang gereja pertama kali yang mati, Cece datang siapa? Lupa ya. Ya udah. Sebentar sambil kopi dulu. Budi kok jadi panas ya kalau denger pendeta enggak kerja. Bud, kenapa Oh iya, Bud kok betul. jadi kayak bludrek gitu? Rasanya wah berapi-api, berkobar-kobar. Bud, kok jadi loyo sekarang? Ya sekarang saya tanya. Kalau kita nggak ingat siapa yang kita layat, apakah gereja ingat? Enggak. Jadi apa untungnya kita mati didoain sama gereja? Nanti kamu penguburan nggak ada yang bantu. Penguburan yang nggak ada yang bantu. Saya kalau mati, nggak ada satu orang gereja pun datang. Nggak akan ada.
Karena saya nggak pernah ke gereja mereka. Kalau saya mati, saya bilang sama istri saya, kalau nggak ada yang bantu, taruh saya pinggir jalan. Tadi juga dipungut sama pemerintah. Friends, Enggak, dengarkan dulu Hendrik. ini. Bentar. Hmm, Betul nggak? Taruh di pinggir enggak, jalan. enggak bisa. Di Belanda dicari keluarga siapa? Ada keluarga. Ya Kalau udah, ada ya sekarang nggak diambil sama pemerintah. ya sekarang keluarga Keluarganya yang siapa? dipanggil. Sekarang keluarganya miskin. Pemerintah bisa apa? Nah, itu lain. Kalau sebatang kara nggak ada itu di sini ya. Saya nggak tahu Loh, kan saya Amerika. bilang, taruh di pinggir jalan dicari. Oke, dicari ketemu. Keluarganya miskin, gak punya apa-apa. Gimana? Kalau miskin, benar-benar miskin nggak bisa apa-apa Ya ya kalau iya. saya ya paling ya kuburan berapa duitnya, 10.000 dolar diceburin aja di mana ke laut juga nggak apa-apa, buang bakar selesai. Kok susah So hidup sih? easy like that. Karena kita sudah terlalu lama digodok sama gereja. Kalau nggak ada gereja, kita punya kematian nggak sah. Orang Kristen itu benar-benar otaknya muter-muter yang nggak habis mikir. Ngatain orang orang Katolik. Lihat tuh orang Katolik ibadah orang apa? Orang mati didoain katanya. Nah, lu apa bedanya? Dia tuh orang Katolik berbuat dosa datang ke pendeta minta ampun. Perbuatan dosa minta ampun. Betul? Orang Katolik? Ya, Betul nggak gitu Ibu Erni? Pak Herman? Orang berdosa datang ke gereja. Terus masuk dalam ruangan. Mengaku dosa sama pendeta. Betul nggak? Ya, Apa bedanya dengan konseling orang Kristen? Saya punya masalah nih Pak Pendeta. Apa pendeta masalahmu? Ya, saya main perempuan lain. Ya, saya berjudi. Ya, saya merokok. Ngomong sama pendeta di gereja. Bukan orang Katolik. Bedanya apa? Bisanya nunjuk. Lupa. Lupa. Kalau ini ibu dan anak. Ibunya Katolik, anaknya Protestan. Itu. Kalau orang-orang Kristen tanya saya, pakai Alkitab, saya suruh buka ayatnya. Saya paling suka kalau orang udah ngomong pakai Alkitab. Mari kita buka. Jangan ngomong doang, mari kita buka. Kamu bacanya apa? Saya bacanya apa? Betul? Ini. Kita sebagai orang Kristen harus pinter. Bukan harus kaya, harus pinter. Supaya nggak dibohongin orang. Setan itu penipu. Ingat, satu-satunya cara kita bisa tidak ditipu itu pinter. Sebab ia adalah Bapak pendusta, pendusta dan Bapak segala dusta. dia seorang pembohong, pendusta. Gimana caranya kita bisa tidak dibohongin sama yang namanya bapak pendusta? Pinter. Bukan kaya, pinter. Bagaimana cara kita bisa pinter? Kebenaran. Belajar. Kebenaran, hidup harus benar. Belajar kebenaran. Inilah yang benar. Ini yang benar. Si setan bilang ini nggak benar. Ntar dulu, yang benar yang ini. Itu lu ngajarin nggak benar. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Jadikan diri kita benar dulu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah 9:30. 6, ingat ya.
Mungkin lebih, ada lebih. Saya cuma ingatnya 6. Jangan pernah nolong orang model begini. Maka saya bilang, kalau orang mau mau berkunjung ke penjara, nolong mereka, kasih ini, kasih ono, berdoa, silakan. Saya nggak akan pernah. Karena mereka di penjara bukan karena di penjara karena Kristus, mereka di penjara karena kejahatan mereka. Kalau saya ke sana bantu mereka, saya setuju dengan kejahatan mereka. Biarkan dia di sana, biarkan dia melihat bagaimana hidup di penjara seperti apa. Biarkan dia bertobat di sana. Biar dia kembali kepada bapaknya di sana. Bukan kita yang ke sana. Kita sedang menolong mereka. Kalau kita lakukan itu, kita sedang menolong mereka. Kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita bantu melulu ke sana, kita tidak sedang menolong mereka. Kita sedang menjerumuskan mereka dengan dalih-dalih, jangan khawatir masuk penjara. Ada yang doain, ada yang kasih makan, ada yang kasih harapan. Tujuannya baik. Terimanya, I don't care. Iya, orang Kristen gak ngunjungin penjara. Yesus bilang suruh kunjungin penjara. Apalagi kalau Natal, Hendrik, dikasih sembako lengkap. Budi pasti pernah nyumbang itu, Bud. Ya dulu kalau nggak ngerti, kalau sekarang udah ngerti, ngapain nyumbang sembako sama penjahat? Kan kita Kristen, mengasihi sesama. Angkat tangan, Itu loh, angkat Hendrik. tangan di sini, angkat tangan di sini. Angkat tangan di sini ada berapa orang totalnya? 11 orang, angkat tangan. Siapa yang berani nyumbang saya $100 tiap sebulan sekali? Enggak, sekarang sudah nggak mau, Hendrik. Saya bukan penjahat loh. Bantu saya $100 tiap bulan. Kenapa? You work, so you have income. Kan gitu. Orang Kristen. Kalau orang Kristen yang benar, yang kudus, yang baik, yang perlu dibantu. Kamu ada apa? Perlunya apa? Kenapa? Ini ada apa? Duitnya buat apa? Udah ke FBI nanyanya. Tapi orang di penjara ditanya nggak? Kamu penjara kenapa? Kamu butuh sembako kenapa? Kamu butuh ini kenapa? Kasih. Coba bayangin. Apakah itu kebenaran? Bantu saudara sendiri. Tanyanya 1001 macam pertanyaan, list ditanya untuk keluarin duit $100. Nanya. 1001 macam pertanyaan. Tapi untuk orang di penjara, pendetanya mari kita pergi ke penjara. Bawa duit, buat Tuhan. Mereka pikir ibadah itu sebuah keuntungan. Dan terbukti. Ditanya sama Cece, untuk apa? Ada apa? Kenapa? Betul nggak? Koreksi saya kalau saya ngomong salah. Saya terima koreksinya. Perkataan ini keras. Siapa yang bisa mendengarkannya? Itu perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Murid-murid kepada Yesus. Perkataan ini keras. Saya sedang membuka pikiran kalian. Pola pikir saya mau kasih tahu pola pikir yang surgawi itu model gimana. Untuk mengetahui uang palsu, kita mesti tahu uang asli. Caranya gimana? Belajar uang asli kayak gimana. Dikasih uang palsu, palsunya sehebat-hebatnya kita tahu ini palsu. Karena kita sudah tahu kebenarannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu Neti? Bu Erni? Lucy ada pertanyaan mengenai tahun Yobel, Imamat 25. Betul Lucy kemarin?
Iya kok. Ya, tahun Yobel Tahun adalah tahun apa? 2000. Tahun pembebasan. Pembebasan apa? Tahun apa ya? Hmm? Tahun yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan kebebasan pada Jadi, budak ya, misalnya. jadi tahun Yobel itu eh, aplikasinya buat orang Kristen apaan kan kira-kira gitu ya? Iya. Karena tahun Yobel Pengaruh itu adalah membebaskan hutang orang dibebaskan. Betul? Hutang orang dibebaskan. Ya, itu tahun Yobel. Namanya tahun pengampunan. Itu dilaksanakan 50 tahun sekali, betul? Iya. Ya. Dalam aplikasinya sebagai orang Kristen, kita terus mengampuni orang. Apapun salah mereka kepada kita, kita tetap mengampuni dia. Tapi bukan berarti kita jadi teman baik. Bukan berarti kita harus bergaul. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita jauhi, tapi jangan jadikan musuh. Contoh, Tuhan memberi kita matahari, hujan, kepada siapa? Semua. Kepada semua orang. Tapi hukuman kepada semua orang? Tidak. Tidak. Kepada siapa? Yang tidak melakukan. Yang tidak melakukan. Atau setiap orang yang tidak tercatat namanya, betul? Iya. Semua kasihnya dikasih semua orang sama Tuhan. Dikasih. Iya. Semua. Tapi Kasihnya hukumannya diberikan. enggak semua orang. Hanya orang-orang yang jahat yang dapat hukuman. Orang baik tidak terima hukumannya dia. Kita mengasihi semua orang. Penjahat kita kasih karena dia manusia yang patut diselamatkan. Tapi kamu bukan teman. Saya tidak mau bergaul dengan kamu. Saya mengasihi kamu, tapi saya tidak mau bergaul dengan kamu. Bedain. Jadi teman, tapi saya nggak mau bergaul, boleh? Boleh dong. Jadi tahun Yobel dalam aplikasi kita yaitu tahun pengampunan. Artinya tahun pengampunan kita tidak perlu tunggu. Kamu salah sama saya, nanti 50 tahun lagi saya ampunin. Kalau masih hidup. Kan gitu. Itu dilaksanakan dalam dunia kekristenan di Amerika. Di Amerika setiap 7 tahun sekali ada pengampunan. Kalau kita misalnya nih nggak bisa bayar utang, datang ke pemerintah, bilang bangkrut, diampuni bangkrutnya, uangnya dihapus, utangnya dihapus beneran. Berapa banyak dihapusnya? Sebanyak-banyaknya. Kita utang 100 miliar, dihapus pemerintah. Tapi 7 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain. 7 tahun. Di Pemerintah Amerika Amerika, berlaku seperti itu. ya, Sekarang ini. namanya Ya. Chapter 11. Hutang kepada pemerintah. Utang kepada siapa saja. Dalam Dalam arti kata minta utang bank 100 miliar nggak bisa bayar, datang Chapter 11 bilangnya. Nih, rugi dong. nggak rugi, pemerintah nggak ada ruginya. Ya maksudnya kan ngutangin orang terus Pemerintah bayar. dibebaskan. Nih, Chapter 11. Oh, pemerintah bayar ke orangnya yang memberikan Iya, utang. iya kan ada asuransinya semuanya lengkap. Kan setiap bank ada Kalau asuransinya, ikut asuransinya asuransi, pemerintah. Nih, oh harus wajib ikut asuransi ya. harus ada dong. Namanya FDIC. Nih, Kalau di Indonesia kan FDIC. yang wajib pajak aja. Tapi Federal enggak Deposit wajib. Insurance Corporation. Hmm. Kalau banknya bangkrut, kamu punya duit di bank 1 miliar. Banknya bangkrut, dibayar pemerintah 250.000. Ini namanya Ini FDIC. kalau yang kerja kan. Kenapa? Ini kalau yang kerja. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, nggak bekerja gitu, masa dia dapat juga asuransi ini? Loh, Enggak bukan kan? asuransi. Kalau kita pinjam duit sama bank, siapa yang berani minjemin duit kita 100 miliar kalau bukan bank, betul? Mm-mm. Bang, lalu kita nggak bisa bayar. Datang ke pemerintah, saya mau ambil Chapter 11, bangkrut. Udah, dihapus utangnya.
Urusan pemerintah sama bank. Entah gimana, pokoknya dibayar aja. Kita dihapus utangnya. Tapi kita punya kredit skor 0. Kan logikanya kalau mau mendapatkan keuntungan seperti itu mesti kita bayar premi dong. Tapi kalau enggak sama sekali, Bukan nggak bayar ya itu premi, kita nanti pertama bayar nih. Lama-lama kita perusahaannya nggak bisa sanggup bayar, udah bangkrut. ya enak kalau Memang gitu. enak, memang enak. Tunggu aja nanti 7 tahun supaya dihapusin. Jangan pikir 7 tahun gampang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Semua mesti cash. Semua mesti cash. Artinya apa? Kita mesti kerja dapetin cash, duit. Nggak bisa pakai kredit card. Beli apa-apa semuanya cash. Karena nggak ada satupun bank yang mau kasih pinjam duit atau kredit card. Sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, baru dimulai dari nol. Nol, dihitung nih. Dia punya kredit score. Nggak pakai kredit card lagi. Lama sekali. Lama sekali. Artinya, kalau udah nggak ada bank yang bisa menolong kita, artinya selama 7 tahun bisa nggak buka usaha? Ya kalau di Amerika berarti nggak bisa. Nggak Tapi kalau bisa. di sini itu apa-apa, sekarang malah justru kita menghindari kredit card di sini. Ya, beda. Setiap negara beda. Amerika itu ada satu namanya First Amendment Rights. Key freedom. Freedom. Ya, ini First Amendment. Dibilang bebas beragama, bebas bicara, bebas bikin press itu apa? Apa? Press. Itu apa namanya? Berita, Bersuara, berita. Wartawan, mau berita. ngomong tulis apa aja bebas. Ya, mau ngumpul apa aja bebas. Mau bikin protes, petition segala macam. Plus guarantees the right to ask the government to address problem or change policy. Lalu ini nomor 1. Ya. Nomor 2. Second Amendment itu government guarantee the bahasa Indonesia-nya. Guarantee, aduh saya lupa. Pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat. Gimana ya? Kesejahteraan bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Inggrisnya saya lupa. Wealth, WEALTH, Bukan. wealth. Prosperous. Mana ya? Which amendment? Welfare, bukan. 14th Amendment. 14th Amendment. Oh bukan, ini civil rights. First Amendment deh, kayaknya saya belajar First Amendment kok. Ya, ini. Negara menjamin kesejahteraan rakyat kok, saya ingat kok. Dijamin negara kok. Makanya negara ini adalah negara yang paling dituju oleh negara-negara di dunia. Ya. Karena negara ini benar-benar freedom. Penuh dengan freedom. Ya. Ya, kita nggak kesana lagi. Jadi chapter 11 itu chapter bangkrut.
Pas bilang bangkrut, udah nggak ada yang bisa nagih kita. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika, contohnya di Amerika sini yang gede di Atlanta saya adalah Delta Airline. Delta Airline itu yang punya orang Atlanta. Base-nya Atlanta. Gede sekali penerbangan Delta. Kerjanya mereka apa? Ngebangkrutin diri. Perusahaannya duitnya banyak, tapi dibangkrutin. Ini namanya loophole. Ya, lihat nih. Delta Airlines Chapter 11. Tahun 2025. Bankrupt. Due to high fuel cost, heavy debt, and intense competition. Gas tinggi, utang banyak, terus kompetisinya banyak. Dibangkrutin. Tahun 2025. Tahun 2005. Sampai sekarang masih beroperasi. Gimana? Kenapa mereka mau bangkrutin? Mereka mau pecat yang namanya jajaran atas. CEO, direktur, manajer, dia pecat semua tuh. Preng, habis. Kalau dipecat, pakai bangkrut, nggak bayar. Jalan ini. Kamu mau minta duit pesangon, nggak ada duitnya. Pesangon gue cuma segini, mau nggak? Udah bangkrut. Ganti nama perusahaannya. Tetap pakai Delta juga, tapi nama perusahaannya beda. Bisa ratusan kali ganti nama. Perusahaannya sama. Cuman buat Berarti karena korupsi. Bukan korupsi, karena memang high cost. CEO-nya bayarnya tahu tinggi. Kan orang mereka gitu. Kalau pintar dikasih gaji terus, naik terus gajinya. Kalau udah satu titik, udah nggak sanggup, pecat. Pecatnya gimana? Bangkrutin kita perusahaannya. Itu Amerika punya kerjaan. Itu Makanya termasuk kadang-kadang jahat dong ya. itu namanya bukan jahat, smart. Sistemnya, Pinter. iya dong, smart. Itu namanya smart. Bedain sama jahat. Smart. Jadi sistem yang ada di Amerika ini ada loophole-nya. Yang dicari loophole-nya. Makanya nggak bingung. Tahun berapa tuh? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, Bapak pemimpin kita yang sekarang ini, duitnya billions. Billions duitnya, bukannya million, billions. Tau nggak bayar pajak berapa? Bayar pajak cuma $1.500. Setahun loh. Orang pada mikir. Hendrik, Hah, kok itu bisa kamu bilang smart? Soalnya berarti ngebohongin orang, terus nyusahin orang, udah digaji besar, terus ngebangkrutin diri supaya orang itu berhenti, nggak orang dapat berhenti, kerjaan orang lagi, berhenti. nggak dapat. Bukan dari pesangon. Pesangonnya biasanya kalau orang Iya, pesangon. Loh, bukan dia nggak bayar loh, dia bayar. Tapi duitnya nggak full. kecil. Tapi tetap dibayar, itu kan nggak bohong. Nggak bohong itu. Nggak dosa itu. Iya. Oh, tapi kan ngebangkrutin diri, sebenarnya duitnya banyak. Enggak. Itu namanya sistem. Bermain dengan sistem. Kecuali nih, perusahaannya masih jalan. Perusahaan masih jalan. Orang dipecat tanpa alasan. Nah, itu jahat. Tapi alasannya untuk ngebangkrutin diri, untuk bisa bermain dengan sistem, itu lain. Itu namanya loophole. Pintar. Maka dikatakan kita harus pintar seperti ular. Tulus seperti merpati. Kita tulus, bukan nggak mau bayar, kita bayar. Cuma kita bisa berani bayar segini. Kenapa? Karena perusahaan tahu, kalau saya bayar segini, habis semuanya. Sekarang gini, Delta karyawannya ratusan ribu. Yang saya pecat cuma anggap 500 orang. 500 orang saya pecat, saya nyelamatin yang ratusan ribu orang. Betul? Yang di bawah-bawah dia nggak pecat. Yang dipecat yang di atas semua. Yang notabene-nya dipecat, nggak bikin miskin. Mereka udah milioner semua yang dipecat. Yang dipecat itu milioner semua.
Kan Dan nggak segampang itu kan mecat orang. Nggak segampang, nggak gampang hanya gitu loh mecat karena orang. karena Apalagi kamu di bilang nggak dunia gampang, batas. karena kamu tinggal di Indonesia, mencat orang nggak gampang. Di Amerika, you are fired, that's it. Ya atas dasar apa dipecat gitu kan? Dia Dia bisa pecat itu di ke Amerika itu ini ke betul. Mecat orang di Departemen Amerika nggak Tenaga sembarangan. Kerja. Tapi kalau sampai berani ngomong you are fired, mereka udah kumpulin datanya. Ya nggak sembarang juga Saya catat dong nih, mecatnya. tanggal sekian kamu telat. Tanggal sekian kamu bikin salah. Tanggal sekian semua dicatat bukunya. Lengkap. You are fired. Tapi kan Dicari-cari kesalahannya mungkin ya. karena dia juga loh perusahaan itu jadi maju. Iya, Dan posisinya karena juga dia udah juga perusahaan jadi tinggi. hancur kan? Dicari-cari Hancurin diri kesalahannya sendiri. berarti ya. Bukan hanya diri Dicari. sendiri. Gini loh. Dan kita harus ingat, kalau CEO-CEO ini yang tinggi-tinggi ini, mereka punya apa? Mereka punya saham. Betul dong? Saham perusahaan itu ya. Dalam perusahaan itu. Dia dapat gaji gede, tapi keuntungan perusahaannya kecil. Saya harus memecatkan diri saya gitu istilahnya. Kayak dia mau pecatin diri supaya untungnya gede. Nanti ujung-ujungnya dia ibu muter-muter. Cuma main sistem doang. Sistemnya dimainin. Beneran. Ya kembali lagi, itu kan buatan setan, buatan manusia. Bikin loophole. Jangan pada pikir, nih presidennya sekarang udah ngebangkrutin diri berapa kali? Berapa kali? Ngebangkrutin diri berapa kali? Ini presidennya sekarang. Ada yang tahu? Nggak tahu. How many Nggak times? tahu tuh. How many 11 times kali. Donald Trump? Nah, itu kalau misalnya ngebangkrutin diri begitu, terus dia bikin perusahaan baru, apakah orang-orang ini diajak juga dengan gaji dari bawah lagi gitu? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Chapter 11, 6 kali. Bisa bangkrut 6 kali. Padahal dia orang kaya loh, kok bisa bangkrutin. Ya Ngebangkrutin diri sendiri. Tuh, percaya lah. perusahaannya. Percaya. Ini kasino. Trump Plaza, gedung. Plaza Hotel. Tuh. Semua nih. Kasino semua nih. Dibangkrutin sama dia. Tujuannya apa? Udah bikin duit, bilangnya utang banyak, bangkrutin. Dapat duit. Nggak ada yang berani ngambil. Nggak ada yang berani lah. Ya. Itu namanya pintar. Kan pemerintah nyari orang salah. Betul nggak? Untuk penjarain. Dia salahnya di mana? Orang bangkrut. Ya mirip-mirip lah di sini. Ya, garisnya tipis Ada sekali. mirip, Garisnya tipis ada sekali. miripnya, ya, ada Garisnya tipis miripnya. sekali. Bilang Garisnya aja tipis sekali. bangkrut daripada dikejar-kejar. Bukan juga. Ada juga yang model yang Ibu Yerni pikirin. Gue udah untung besar nih. Supaya nggak ada yang punya utang banyak, untung besar. Daripada untungnya dikasih orang, mending bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena utang saya banyak. Kasih lihat utangnya Iya. banyak. Bangkrut. Yang saya bingung, duit bilionan bayar pajaknya 1.500. Orang Nah, yang itu kerja setengah mati, manipulasi. bayar pajaknya bisa 10.000, 20.000. Dia cuma 1.500. Manipulasi pajak. Bukan Sama manipulasi tahu di pajak. sini Bukan manipulasi pejabat pajak. itu malah nggak bayar pajak kalau di sini. Bukan manipulasi pajak. Di Amerika ini, kalau orang punya aset, nggak bayar pajak. Makanya orang kaya, duit di bank nggak ada. Adanya di mana? Di aset semua. Asetnya. Ini asetnya nih. Saya punya hotel, punya ini. Utang semua. Dia pinjam duit sama bank. Saya punya aset, pinjam duit sama bank. Utang. Utang itu nggak bayar pajak. Utang itu nggak dipajak. Orang utang gimana dipajak? Dari duit itu, dia beli lagi aset. Punya aset baru lagi. Pinjam sama bank lagi. Aset yang ini, padahal itu duit bank juga. Dia punya semua itu. Elon Musk. Tesla, bosnya. Betul? Iya. Gajinya apa? Bukan duit gajinya. Stok. Gajinya stok. Dia minta stok, dia nggak minta yang lain. Gajinya stok. Stok begitu banyak. Billion. Stoknya bilionan.
Pergi ke bank. Saya mau minjem duit dong 1 billion. Pinjam duit. Apa jaminannya? Stok saya nih. Berapa jaminannya? 100 billion. Pinjamnya sama 1 billion. Dikasih sama bank 1 billion. Minjem duit. Bayar pajaknya? Enggak. Stok bayar pajaknya? Enggak. Beli macam-macam Ya 1 billion. itu tricky. Dibilang nggak jahat, tapi ya sebenarnya jahat lah. Jahat Enggak, sebenarnya bedain. karena Smart, punya smart sama jahat maksud bedain. Smart tersendiri. itu namanya smart. Kita tahu ada satu sistem yang bermainnya di sini. Ya kalau kita bisa nyemplung di sana, kenapa enggak? Itu bukan jahat, itu nggak jahat. Bedain loh. Smart, Ya sudah, bedain. Karena kita nih orang Indonesia. Saya juga dulu berpikir begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Salahnya karena kamu menghindari pajak gitu loh, dengan kamu mengambil utang itu tadi. Kalau mau terus terang, mau benar-benar fair gitu, sebenarnya kan kamu menghindari hal yang membuat kamu itu merugi atau kamu merugikan dengan trik-trik tertentu dan hanya orang kaya yang bisa melakukan. Kalau kita menengah atau ke bawah nggak bisa. Itu loh. Itu kenapa begitu? Ya memang seperti itu terjadi realitanya. Hanya orang-orang kaya yang atau super yang bisa. Contoh. Dan itu kan sebenarnya membuat jomplang ekonomi yang mati-mati aja. Menengah ke bawah tuh Nggak, who nggak, nggak. cares, mati. Nggak, nggak, nggak. No, no, Tapi no. kalau mereka enggak gitu. Nggak, Mereka nggak. semakin kuat gitu loh. Nggak. Mereka juga dasarnya nggak punya apa-apa kok. Lah Mereka bukan ya lahir nggak kaya. bisa Mereka nggak punya. dibilang nggak punya apa-apa. Mereka kan punya. Punya. Elon Musk nggak punya apa-apa. Nggak punya Punya apa-apa. Dia datang dong. kemari orang gelap kok. Dia orang gelap datang ke Amerika. Dia Ya, orang gelap. makanya pakai trik gitu loh kok. Makanya pakai trik. Bukan. Jadi gini. Kita ini mesti ngerti. Dia bukan menghindar pajak. Bukan. Sistem ngajarin dia. Daripada saya bayar pajak. Caranya gimana supaya saya nggak bayar pajak? Bukan saya menghindar pajak. Caranya gimana? Oh, caranya kamu harus punya hutang. Hutang itu nggak bayar pajak. Bagaimana bisa berhutang? Kamu harus punya aset. Kan gitu. Ya Maka dia itulah bilang, orang-orang dia yang waktu digaji, saya nggak minta gaji. Kalau gaji, kena income tax. Kena federal tax, kena state tax, kena Medicare, kena ini semua kena totalnya 22%. Kalau gajinya di bawah 70.000, di atas 70.000, 30%. Di atas berapa ribu, habis diambilin pajak sama pemerintah. Gue nggak mau ini. Dan duit pajaknya buat apa? Buat orang-orang itu yang gembel-gembel, yang pinggir jalan, kasih duit ke mereka. Mau nggak kamu punya duit kasih ke mereka? Nggak mau. Jadi gimana? Kasih saya stok. Stok itu nggak kena pajak. Stok itu kalau ditarik uangnya kena pajak. Tapi kalau nongkrong cuma kertas doang, nggak ada yang berani pajak. Kasih saya stok. Dapat stok gajinya. Stok itu bawa ke pemerintah, ke bank. Saya punya stok begini banyak. Saya mau minjem duit dong berapa? 1 miliar. Oke, 1 miliar dikasih. Buat apa? Beli aset. Nggak kena pajak karena utang. Sama kayak kita. Punya rumah nih. Saya lagi berpikir nih rumah saya atas nama saya. Pajak terus. Saya mau ganti jadi trust. Di sini ada sistem namanya trust. Nah, rumah saya atas nama trust, atas nama perusahaan. Rumah saya bisa bawa ke bank, pinjam duit. Karena saya punya perusahaan. Asetnya ini. Pinjam duit. Buat apa duitnya? Beli yang lain atau macam-macam. Buat jaminan ya. Buat jaminan, iya, aset. Dan ujung-ujungnya nggak ada yang takut. Kenapa? Karena ada chapter 11. Kalau nggak usah bayar, tinggal bilang apa? Tinggal bilang bangkrut. Bangkrut. Selesai. Itu namanya sistem. Yang bikin siapa? Pemerintah yang bikin. Kita salah di mana? Kan salahnya kita mengikuti apa yang pemerintah bikin ya. Kita ikutin pemerintah bikin apa. Harus pintar-pintar ya. Nah, pintar beda. Pintar-pintar. Kalau kita memanipulasi pajak, artinya kita punya perusahaan nih. Satu, gede duitnya. Aduh,
Kayak dulu nih, udah bikin bond ini, bikin bond, padahal fiktif semua bikin bond untuk ngurangin pajak, bukan? Itu namanya jahat, curang. Tapi saya nggak mau bayar pajak, saya beli aset, nggak kena pajak. Aset itu nggak kena pajak. Cara belinya gimana? Pinjam duit, nggak kena pajak lagi, kan itu namanya kan sistem. Pinter. Oh, ada jalan begini. Jalan ini legal nggak? Legal. Yang namanya legal berarti tidak menyalahi hukum. Tidak menyalahi hukum. Yang illegal bikin bond palsu. Bikin bond palsu. Kalau bukan warga negara Amerika nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling sedikit green card. Ya. Jadi Amerika itu benar-benar land of opportunity. Tapi Amerika juga yang menghancurkan dunia. Negara ini adalah negara kapitalis. Uang segala-galanya. Beneran. Uang segala-galanya. 6 kali ngebangkrutin diri bisa jadi presiden. Duitnya nggak habis-habis. Udah dibangkrutin nggak habis-habis, bayangin duitnya. Asetnya sabrak-abrak. Jadi dari kecil udah diajarin bapaknya. Beli aset. Aset. Di Amerika itu aset. Kalau mau datang ke Amerika, langsung diterima sama orang Amerika, kita harus jadi asetnya mereka. Dia lindungin habis-habisan. Wah, ini orang pintar sekali. Saya mau pakai dia. Pakai. Datang ke pemerintah, kasih dia kartu green card, kasih dia. Kenapa? Saya perlu dia. Itu aset saya. Pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain, kasih. Itu aset saya. Aset. Saya dianggap aset. Saya sama perusahaan saya dianggap aset. Bos saya bilang, you are my asset. Maka saya dikasih, dia sponsorin, bisa sponsor. Karena saya asetnya dia. Karena saya bikin duit buat dia. Itu. Ya. Beneran. Amerika itu banyak sekali sistem yang bisa membuat kita kaya raya, bisa. Tapi kita orang Indonesia ini penakut. Ya, contohnya istri saya, lu jangan deh beli ini, beli ono. Saya beli stok. Saya punya stok. Duit saya di bank? Nggak ada. Duit saya di bank buat apa? Buat bayar kredit card, bayar rumah, sampai habis, beneran. Tapi aset, apa stok, saya punya stok, saya beli stok. Ada duit lebih, saya beli stok. Ada duit lebih, saya beli stok. Karena stok itu nggak kena pajak. Saldonya nol dong, sama dong, saldonya nol. Enggak, itu saya nggak sebodoh itu. Saya nggak pernah nolin saya punya saldo. Kenapa? Kalau saya nolin, kena minus. Kenapa minus? Kan bayar ini, bayar administrasi. Gitu. Mesti pintar, kita mesti pintar. Bukan berarti kita bohong. Sistemnya ngajarin kita begitu. Dan itu legal. Bukan melawan pemerintah, bukan melawan hukum. Itu legal. Dikasih tahu sama Nggak pemerintah. kerja ya? Kerja. Udah jam. Ya, kerja. Ya. Saya ganti ke handphone aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saya jawab nanti di jalanan. Saya pindah dulu. Ya. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ayo tanya dong. Jangan malu-malu. Ini stop dulu di sini ya. Saya mau nanya. Ya,